Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai TCP/IP ya, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi sebelum kita mulai, apa itu TCP/IP gitu ya? Jadi TCP/IP ini merupakan standar pengiriman data gitu ya dari komunitas yang berada di jaringan internet. Jadi TCP/IP ini tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya ada protokol lain yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Dan TCP/IP sendiri ini terdiri dari beberapa protokol gitu ya, yang kita kenal dengan sebutan protokol suite. Jadi bahasan kita kemarin sudah membahas mengenai OSI layer ya. Dan pada TCP/IP ini, pada protokol TCP/IP ini juga ada pembagian layer gitu ya. Kalau kita lihat di OSI layer terdapat 7 layer, sedangkan pada TCP/IP di sini ada 4 layer. Di mana saat kita bandingkan gitu ya. Jadi layer 7 pada OSI itu yaitu layer application sama dengan layer 4 yang ada di TCP/IP. Layer 5 dan 6 gitu ya. Nah, di sini pada TCP/IP tidak ada. Pada layer 4 pada OSI yaitu transport juga ada pada layer TCP/IP yaitu layer ketiga. Sedangkan layer ketiga pada OSI yaitu network kita kenal pada TCP/IP yaitu layer 2 yaitu internet. Sedangkan dua layer yang paling bawah pada OSI layer 1 dan 2 physical layer dan data link layer itu sama dengan layer pertama pada TCP/IP yaitu host to network. Jadi di setiap layer ini akan ada beberapa protokol atau ada protokol-protokol yang berjalan di setiap layer. Jadi mau itu di layer OSI atau di layer TCP/IP gitu ya. Ini ada kesamaan dan masing-masing layer ini terdapat protokol yang berbeda pula gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Misalkan pada layer OSI ya, ini layer OSI names yang sebelah kanan gitu ya. Di sini ada layer application, transport, network, physical data layer atau physical data link ya. Jadi pada layer application di sini ada 4 protokol contohnya. Jadi ada telnet, ada FTP, ada SMTP, ada DNS. Silakan masing-masing dipelajari satu persatu gitu ya. Dicari seperti apa protokol masing-masing. Sedangkan pada layer transport gitu ya, ada TCP dan UDP. Dan di layer network pada OSI layer itu ada IP. Nah, di layer TCP/IP ini dari application, transport, dan network juga demikian gitu ya. Nah, ini merupakan hardware device ya. Yang A ini original layernya, yang B layer used in this book. Jadi biasanya ada 2 versi gitu ya. Penulisan layer TCP/IP. Kita memang mengenal adanya 4 layer tadi ya, mulai network interface, internet, transport, dan application. Nah, tetapi pada hardware device ini tidak termasuk pada layer, sedangkan pada ada beberapa referensi dan kebetulan saya pakai di buku ini, kita bisa menyebutnya juga sebagai 5 layer. Karena yang physical layer itu sama dengan hardware device-nya itu juga dihitung sebagai layer 1.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi fungsi layer keempat, fungsi layer yang ada di TCP IP gitu ya. Pada layer 4, yaitu model TCP IP itu mengelola presentasi, encoding, dan dialog control gitu ya. Persis layer application yang ada pada OSI. Pada TCP IP ini mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layer berikutnya. Kalau pada layer OSI, kita sudah membahas pada periode sebelumnya, proses session ini ada pada layer sendiri gitu ya. Jadi session dan presentation ini ada pada layer session, pada layer OSI. Sedangkan pada TCP IP itu digabung dalam satu layer, tetapi tetap hasilnya gitu ya, itu data siap dienkapsulasi pada layer di bawahnya. Jadi masih ingat ya, jadi menghitung untuk susunan layernya itu dimulai dari layer yang paling atas dulu ya, atau layer pada TCP IP layer 4. Berikutnya fungsi layer ketiga pada TCP IP yaitu transport layer. Jadi layer ini mengelola quality of service gitu ya, dan reliability, flow control, dan error correction. Jadi biasanya kita lebih mudah mengenal gitu ya dengan melihat protokolnya. Pada layer tersebut, pada layer 3 yang berjalan protokolnya yaitu TCP ya, Transmission Control Protocol. Biasanya ini protokol connection oriented ya. Jadi artinya segmen itu bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu atau paket switching. Contohnya biasanya kalau kita menggunakan TCP gitu ya, ketika kita akan connect dengan host lain gitu ya, itu pasti ada pemberitahuan dulu. Misalkan kita mau ping dulu ya, itu kan pasti ada kita mengirimkan informasi untuk koneksi gitu ya. Nah, lalu nanti pihak host yang kita kirimi akan membalas gitu ya. Itu disebut paket switching. Berikutnya fungsi layer kedua ya pada TCP IP. Jadi layer kedua ini berupa internet layer, berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Jadi nanti kita akan bahas gitu ya. Sebenarnya jaringan yang berbeda ini itu seperti apa gitu ya, akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi mudahnya, jadi dalam sebuah koneksi internet gitu ya, misalkan kita ambil contoh yang sederhana seperti di UNET gitu ya, itu jadi sebuah jaringan tertentu. Nah, di dalam jaringan tersebut, di dalam UNET ada biasanya dibagi-bagi lagi jaringannya. Biasanya kita kenalnya subnet gitu ya. Jadi gimana cara kita berkomunikasi yang ada di UNED misalkan akan berkomunikasi dengan Universitas Brawijaya misalkan. Nah, itu kan di jaringan yang berbeda. Nah, untuk menentukan lintasan yang ditempuh seperti apa gitu ya, ini fungsi dari internet layer atau layer 2 pada TCP IP. Protokol spesifik layer ini adalah internet protokol atau IP. Berikutnya yang layer pertama yaitu network layer. Jadi sering juga disebut layer host to network atau sama saja dengan network layer gitu kan, itu istilah lainnya. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung atau physical link, termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical dan data link layer. Jadi pada layer 1 TCP IP ini sama dengan layer 1 dan 2 pada layer OSI gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan kita akan mengirim gitu ya, atau mentransmit data dari host A ke host B gitu ya. Jadi yang seperti ini biasanya hub ya. Jadi dari komputer A ada hub, lalu ada router tanda bulat silang seperti ini disebutnya router gitu ya. Nah, di sini ada link 1, link 2, 3, 4, 5 dan link 6 gitu ya. Jadi
biasanya harus menentukan lewat mana transmit yang kita lakukan atau pengiriman data yang kita lakukan itu akan berjalan seperti apa di jaringan internet sesuai alamat yang kita tuju. Misalkan kita dari link 1 ke link 2, lalu ke link 4 dan ke link 6 itu juga bisa gitu ya. Atau dari link 1 ke link 3, link 5, langsung ke link 6. Jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana mengkonfigurasi atau menghubungkan satu router dengan router lainnya gitu ya. Jadi ini analogi bagaimana cara berkomunikasinya. Jadi seolah-olah pada gambar ini kita kan tidak melihat bagaimana data antar layer gitu ya, khususnya pada TCP/IP layer ini bekerja gitu ya. Jadi mudahnya, nah ini dari host A gitu ya, dia akan menuju ke router satu melalui hub contohnya ya. Jadi otomatis dia dari komputer A itu di physical layer itu melalui link satu gitu ya, masuk ke router satu, lalu dari router satu masuk ke router 3 melalui link 3. Nah, dari router 3 ke router 4 melalui link 5, link 4 ke host B melalui link 6. Nah, ini sama-sama berada pada layer physical layer gitu ya. Dan yang membedakan di sini ada source-nya, ada destination. Nah, masih ingat kan sebuah paket data yang kita kirimkan selalu ada source address dan destination address gitu ya. Jadi the unit of communication at the physical layer is a bit. Jadi unit komunikasi gitu ya yang ada di physical layer ini biasanya berupa bit ya, 0101 seperti itu ya. Nah, ini berikutnya ada layer data link. Jadi kita lihat bagaimana simulasi kita mengirim data bila dilihat dari dua layer, dari data link dan physical, dari data link layer dan physical layer gitu ya. Jadi dari komputer A ke router satu gitu ya melalui link satu tetap sama dengan tadi gitu ya. Kalau tadi ada source address, ada destination address. Kayak masih ada source address-nya ada, destination address-nya ada. Nah, lalu di physical juga begitu. Tetapi sekarang yang bergerak itu juga ada yang disebut frame gitu ya. Pada frame itu yang ini ada D2 dan H2. D itu datanya, H itu header-nya. Jadi biasanya setiap paket data yang kita kirim itu melalui internet ada header-nya. Gitu ya. Header itu biasanya juga berisi source dan destination address-nya. Dari komputer A ke router 1. Sama persis, kita melewati link 3, lalu link 4, link 5, lalu ke link 6, sampai ke host B gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada note-nya. Jadi, the unit of communication at the data link layer is a frame. Kalau tadi pada physical layer itu bit, kalau pada data link layer itu frame ya, menyebutnya itu frame. Nah, ini tahapan berikutnya, yaitu ada layer network ya. Layer ketiga yaitu layer network. Sama persis, kita akan berjalan dari atau mengirimkan data dari host A ke host B. Kalau tadi satu persatu frame tersebut gitu ya, melewati setiap link, setiap router, router 1, 3, 4 sampai ke host B. Nah, sekarang pada layer network kita kenal namanya datagram gitu ya. Jadi datagram itu
mengkonfigurasi langsung dari host A dan host B gitu ya. Jadi unit communication dari network layer itu adalah datagram. Oke, kita sampai ke ini ya, 4 layer, yaitu layer transport juga. Jadi sama persis yang kita tuju yaitu dari host A ke host B gitu ya. Jadi setiap layer ini akan berkomunikasi dengan dari layer yang paling atas ke layer paling bawah kan gitu kan ya. Jadi ini host A, ini host B. Ini dari transport layer dia jalan ke network layer gitu ya, ke data link, ke physical. Dari physical dia akan melanjutkan ke router 1. Router 1 itu juga ada physical, data link, network. Kenapa tidak ada transport, Pak? Nah, karena yang ada di transport ini gitu ya, sama halnya seperti application layer. Jadi router itu hanya sampai di layer network saja. Makanya nanti yang banyak kita pelajari di jaringan komputer ada di layer network gitu ya. Konfigurasi network itu ada di layer 3. Nah, ini terus selanjutnya lah pada sampai di host B dimulai dari physical layer, data link, network sampai ke transport layer. Nah, jadi the unit of communication at transport layer is a segment, user datagram, or a packet, depending on the specific protocol used in this layer. Nah, jadi unit komunikasinya pada transport layer ini berupa segmen gitu ya, user datagram, dan sebuah paket gitu ya. Kita sebutnya paket data. Nah, ini kalau dilihat ada 5 ya. Ya masih ingat ya bahasan kita, kenapa ada 5 Pak? Padahal TCP IP itu kan ada 4. Oke, jadi yang physical ini eh, di awal saya sudah jelaskan bahwa dia sama, maksudnya itu sama dengan device-nya gitu ya. Network device-nya itu dia dianalogikan di physical di sini gitu ya. Ini sama, dia akan menuju dari host A ke host B. Dari di layer application itu yang berjalan itu sebuah message gitu ya. Selain kita mengirim pesan dari host A ke host B gitu ya. Dimulai dari sama prosesnya dari layer paling atas application layer ke layer transport sampai ke physical. Lalu begitu juga sampai ke host B. Nah, ini yang pada application layer itu komunikasinya berupa message ya atau pesan. Oke, mungkin sekian materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.